Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 Februari 2021. Tema renungan dan teluh kita dengan judul Kembali ke Taman Eden. Kembali ke Taman Eden. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 13a dan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata berharga. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sedemikian baik. Allah menyediakan yang bernama Taman Eden, tempat yang begitu indah, begitu membahagiakan. Namun Alkitab berkata, sampai terdapat kecurangan padamu, pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, lalu terusir dari Taman Eden, dan kami keturunan-keturunan dari nenek moyang kami mengalami efek akibat yang buruk daripada pengusiran yang dilakukan oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh kembali ke Taman Eden, karena itu sesuatu yang mungkin di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kembali ke Taman Eden. Kalau boleh kita katakan bahwa seluruh kesulitan, persoalan, sakit, penyakit, kejahatan, masalah di dalam hidup ini hanya karena ada satu penyebab, yaitu Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, lalu diusir dari Taman Eden, dan kemudian itu berdampak kepada kami semua. Karena dosa Adam, seluruh manusia menjadi umat berdosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang kita kejar saat ini kesejahteraan, kemakmuran, hidup penuh dengan batu permata, makanan yang tersedia, itu bukan sesuatu yang mustahil. Allah sediakan Taman Eden itu dan kita boleh kembali ke Taman Eden. Sekalipun memang di dalam dunia ini tidak akan terjadi Taman Eden seperti awal mula penciptaan. Namun Taman Eden yang sesungguhnya Tuhan berkata dalam Wahyu 21, yaitu langit dan bumi baru. Kita akan menikmati keindahan-keindahan Taman Eden yang pernah dinikmati oleh Adam dan Hawa suatu hari nanti. Sebagian keindahan itu pun masih bisa kita nikmati di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa ya kesalahan daripada Adam dan Hawa? Kesalahan Adam dan Hawa adalah ada seorang jemaat yang mengatakan, Pak Wendy, dulu nenek moyang kita hidup di Taman Eden. Mengapa kemudian jatuh di dalam dosa? Karena manusia itu membuat taman itu menjadi Taman Eden. Memang kata-katanya kasar, tapi cukup menarik. Edan dan Eden. Eden itu lambang keindahan, lambang sebetulnya ke sebuah kepatutan, sebuah ketundukan, sebuah ketaatan yang seharusnya dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kalau Taman Eden bagaimana? Taman itu dibuat menjadi Edan. Edan di dalam bahasa Jawa itu artinya beringas, gila, dan tidak waras. Itu kalimat yang ada di Google. Yaitu apa? Beringas, gila, tidak waras. Atau kalau saya sebutkan tidak taat dan melawan kepada Allah. Itu di dalam kata dengan kata beringas. Dan itu diidentikan kata Edan itu dengan singa. Sehingga ada sepak bola itu Singo Edan. Itu dari Malang kalau tidak salah ya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Taman Eden yang sudah Tuhan berikan kepada manusia dibuat menjadi Taman Edan. Kehidupan manusia yang beringas, yang gila, yang tidak waras, yang tidak taat. Karakter-karakter itulah yang dimunculkan oleh manusia yang berdosa, sehingga Taman Eden itu menjadi tidak bisa kita nikmati lagi. Dan Alkitab berkata, Adam dan Hawa itu diusir. Wanita Hawa akan sulit dan kesakit dalam melahirkan. Dan bagaimana lelaki akan berjerih payah, mengolah tanah, mencari nafkah, berjuang untuk kehidupannya. Nah, itu bagian yang pertama, Taman Eden dan Taman Eden. Allah waktu menciptakan alam semesta dikatakan dalam rancangan yang terbaik. Rancangan yang terbaik. Namun manusia dikatakan di dalam firman Tuhan lebih mendengar suara siapa? Suara iblis. Iblis berkata, waktu engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tawaran yang luar biasa. Jadi inilah keedanan daripada manusia.
Suara Tuhan tidak didengar, suara setan didengar. Itu keadaan dari manusia. Rancangan terbaik yang dari Allah yang seharusnya itu kita taati, kita nikmati. Namun manusia bukan mengikuti rancangan terbaik, tapi rancangan terbalik. Terbalik dan terbaik, dua hal berbeda. Apa yang dimaksud dengan rancangan terbalik? Seluruh rancangan Allah dibolak-balik oleh manusia. Kalau Allah selalu berjalan lurus, kita jalannya belok kiri, belok kanan. Kalau Allah selalu meminta kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam gelap. Kalau Allah mengatakan kita harus tunduk dan taat kepada Allah, kita tunduk kepada setan. Sehingga rancangan terbaik Allah dibuat oleh manusia menjadi rancangan yang terbalik. Dibulak-balik. Iya menjadi tidak, tidak menjadi iya. Ini kemudian karakter-karakter yang ada di dalam diri Adam dan Hawa. Terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga Taman Eden yang begitu indah itu menjadi tidak kita nikmati. Rancangan terbaik Allah dibuat menjadi terbalik. Kita membuat rancangan sendiri, yaitu rancangan terbalik. Bukan terbaik, ada L dan ini tidak ada L. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bisakah kita kembali ke Taman Eden? Tentu bisa. Tatkala Kristus datang ke dalam dunia, mati untuk kita, lahir untuk kita, disalibkan untuk kita, bangkit untuk kita. Itu dalam rangka supaya kita yang terbiasa membuat rancangan terbalik, itu kembali kepada rancangan terbaik Allah. Kita yang dulunya di Taman Eden kemudian masuk ke dalam Taman Eden, taman yang kemudian kita ugal-ugalan, kita hidupnya beringas, kita hidupnya gila-gilaan, kita hidupnya tidak waras, kita hidupnya tidak taat. Tatkala kita mau kembali ke dalam rancangan terbaik Allah, kembali ke dalam Taman Eden Allah, maka segala keindahan itu Tuhan bisa kembalikan kepada kita. Sekalipun mungkin di dalam dunia tidak akan terjadi seperti Taman Eden yang dinikmati oleh Adam dan Hawa. Firman Tuhan dalam Yesaya 28 yang kita baca tadi. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu semenjak hari penciptaan. Semenjak manusia hidup bercela, hidup melawan Tuhan, maka semuanya menjadi berubah. Taman Allah, Taman Eden yang dikatakan penuh dengan segala permata yang berharga. Buah-buahan, sungai yang begitu indah. Ada sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Mengalir begitu bening airnya. Namun manusia itu luar biasa. Membuat Taman Eden menjadi Taman Eden. Rancangan yang terbaik dari Allah dibuat menjadi rancangan yang terbalik. Dan kita kemudian mengalami semua sakit, penyakit, kesulitan, masalah ekonomi, pertengkaran, kejahatan manusia. Saling menghanguskan, saling membunuh, saling merusak, saling memfitnah, saling menghancurkan. Bagaimana sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan agar kita bisa kembali ke Taman Eden Allah? Biarlah kita kembali kepada Allah, taat kepada Allah, menuruti perintahnya, hidup di dalam jalannya. Taman Eden itu akan kembali kepada kita. Sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan, sebuah berkat-berkat Allah rohaninya, jasmaninya, Tuhan akan berikan kepada kita. Itu yang disebut dengan Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jangan kita membuat Taman Eden menjadi Taman Eden. Jangan membuat rancangan terbaik dari Allah menjadi rancangan yang terbalik. Mari kita bertobat. Merubah cara hidup kita. Jangan seperti Adam dan Hawa. Kita kembali ke Taman Eden. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mari kita kembali ke Taman Eden. Jangan membuat Taman Eden menjadi Taman Eden. Mari kita mengikuti rancangan terbaik Allah. Jangan merubah rancangan terbaik Allah menjadi rancangan terbalik sesuai dengan keinginan-Mu dan kau tidak taat kepada Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.